Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dengan tema aspek-aspek perencanaan usaha yang dengan beranggotakan Rifki Ramadan, Salbiah, Diki Siprianto, Teddy Kurniawan. Langsung saja di poin A, pengertian perencanaan usaha. Perencanaan adalah serangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Steinhoff dan John F. Burgess 1993, dalam Suryana 2003, wirausaha adalah orang yang mengejar bisnis, mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Untuk dapat melakukan semua itu, diperlukan sebuah perencanaan yang tepat dan terperinci. Sebab perencanaan usaha merupakan suatu alat untuk memastikan bahwa sebuah usaha dijalankan dengan benar dan tepat, yang mencakup pemilihan kegiatan yang akan dijalankan, bagaimana menjalankan dan kapan dimulai dan selesainya pekerjaan itu untuk membantu tercapainya tujuan usaha. Menurut Norman M. Scorbrook dan Thomas W. Zimmerer 1993, dalam Suryana 2003, wirausaha adalah orang yang menciptakan bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian dengan maksud dan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan dengan cara mengenali peluang dan mengombinasikan sumber-sumber yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Untuk itu, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan menyusun rencana usaha yang terangkum di dalamnya teknik bisnis yang akan dijalankan. Visualisasikan usaha, cara menggali dan mengelola sumber daya perusahaan. Poin B, pentingnya rencana usaha. 1. Untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan. 2. Untuk mendapatkan pembiayaan bank. 3. Untuk mendapatkan dana investasi. 4. Untuk mengatur dengan siapa harus bekerjasama. 5. Untuk mendapatkan kontrak besar. 6. Untuk menarik tenaga kerja inti. Selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat-sahabat. Poin C, aspek pemasaran. A, perencanaan produk. B, penetapan harga, yaitu penentuan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan. C, sistem distribusi, yaitu wholesale dan retail yang dilalui produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya. D, kegiatan promosi yang meliputi periklanan, personal selling, dan tenaga perjualan. E, pasar. F, segmentasi pasar. Poin D, aspek produksi. A, deskripsi produk dan jasa. Syarat utama agar bisnis dapat berjalan dengan baik, maka produk perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sebaliknya, jika produknya kurang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, walaupun harganya miring, distribusinya luas, dan promosinya gencar, perusahaan kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. Poin B, proses produksi dan jasa. Untuk menciptakan suatu produk dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Di dalam menjelaskan proses produksi ini hanya berurutan mulai dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Dan jika berupa jasa, mulai dari kegiatan awal sampai menjadi jasa akhir yang diterima oleh pelanggan. E, aspek keuangan. 1. Proyeksi anggaran usaha. Proyeksi anggaran usaha harus dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kebutuhan anggaran produksi, dan proyeksi pendapatan perusahaan selama berjalan, dan waktu titik impas kembali modal perusahaan yang dimuat dalam laporan keuangan berupa neraca, rugi laba, dan cash flow. 2. Analisa kelayakan usaha.
Analisis ini berisi tentang perhitungan tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan dalam suatu usaha dan pengembalian modal usaha. Perhitungan jumlah dana, harta tetap, dan modal kerja awal yang diperlukan, struktur pembiayaan proyek, kemampuan proyek memperoleh laba, memenuhi finansial, dan mendatangkan manfaat sosial ekonomi yang lain. Analisis BEP atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu mode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume penjualan atau produksi. Mendapatkan informasi untuk rencana usaha. Untuk mendapatkan rencana usaha bisa berasal dari data sekunder, yakni melalui dokumen atau tulisan yang sudah ada, baik berupa buku, tulisan, karya ilmiah, berita, koran, data Badan Pusat Statistik, katalog ataupun informasi yang bersumber dari media internet atau televisi. Juga berasal dari sumber premier melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha sebelumnya, ataupun melakukan survei ke pasar secara langsung, ataupun juga bisa meminta bimbingan langsung kepada penyedia jasa konsultasi bisnis.